Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizan Nursin Ibnu Mahfud, NIM 11913300096 dari kelompok C12 Praktikum Sistem Mikroprosesor. Pada modul 3, saya akan melakukan praktikum mengenai timer dan counter. Lalu, di sini terdapat dua percobaan, yaitu percobaan pertama, saya akan melakukan penggunaan 8 bit timer atau counter 0 untuk mengendalikan LED. Nah, di CiviaVR ini saya sudah mengcopy kode yang ada tertera pada modul. Ini di sini sudah saya kopas, di mana di sini kita menggunakan port A sebagai output. Nah, di sini itu DDR-A sama dengan 0xFF. Lalu di sini kita menggunakan WL1. Di sini kita masukkan timer interrupt timer 0 overflow dan void timer 0 overflow void. Nah, di sini TCNT 0, 0x sama dengan 00. Nah, dari kode ini nanti akan menghasilkan lampu LED dari lampu 1, 2, 3, sampai 8 menyala secara bergantian. Nah, setelah ada kodenya ini kita compile. Tidak ada masalah. Kita build all. Tidak ada masalah juga. Lalu kita buka Proteus. Nah, di sini saya juga sudah membuat rangkaian seperti pada modul. Ya, seperti pada modul. Di sini menggunakan port A sebagai output. Nah, lalu karena tadi udah build all, kita masukkan filenya. Timer counter 0. Oke. Kita run. Nah, lampu LED-nya menyala secara bergantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lampu LED yang menyala secara bergantian ini karena sesuai dengan program yang kita masukkan di sini. Nah, di sini LED. Nah, if LED 0x00 LED 0xFE. Nah, di sini karena kita juga menggunakan WL1. Nah, setelah menyelesaikan percobaan yang pertama, sekarang kita masuk ke percobaan kedua. Nah, percobaan kedua di sini kita menggunakan penggunaan 16 bit timer atau counter 1 sebagai PWM untuk mengendalikan kecepatan putar motor DC. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste yang pada modul, sintak pada modul, dan juga sudah membuat program seperti pada modul juga. Nah, sebelum memasuki kita jelaskan dulu. Jadi ini tuh sebuah program di mana nantinya kita akan menggerakkan si motor ini. Nah, nantinya jika kita mengklik button yang ini, maka si motor ini akan bergerak secara lambat. Nah, jika kita mengklik yang bawahnya, si motor ini akan bergerak lebih cepat. Nah, di sini kita menggunakan DC sebesar 50 volt, dua-duanya ya, 50 volt. Dan juga kapasitor untuk VCC-nya sebesar 100 mikrofarad. Nah, di sini kita menggunakan PD5 dan PD4 yang di mana di sini port D outputnya yang akan terhubung ke ini L293D untuk menggerakkan si motor ini. Di sini buttonnya terhubung langsung ke ground dan kapasitor ini juga terhubung ke ground. Nah, langsung masuk ke codingannya. Di sini kita menggunakan include Mega 8535 karena menggunakan Atmega 8535. Lalu include delay di sini untuk sebagai delay si pergerakan motor SQ ini dari tidak bergerak menjadi gerak lambat dan gerak lebih cepat.
Nah, lalu kode yang ini port C, DDRC, dan port TD 0x00 ketika kita memencet push buttonnya. Lalu di sini ada inisialisasi timer counter 1. Nah, di sini clock source dan clock value sebesar 500 kHz. Dan di sini modenya menggunakan fase korek PWM seperti pada modul. Lalu di sini ada kode untuk fase korek PWM-nya, clock, dan resolusinya. Nah, lalu di sini ada OHR1A 0x00. Nah, masuk ke while-nya. Jadi di sini ketika kita memencet push button-nya, push button yang pertama yang atas, maka si motor akan bergerak dengan secara lambat. Jadi kalau sebelum ditekan itu dia tidak berputar sama sekali. Lalu di sini ada delay 100 second. Nah, lalu jika kita menekan push button yang kedua yang bawah, yang ini nih yang bawah, maka di sini kode 0x FF01 akan aktif. Nah, jika tombol yang terhubung dengan isi 1, maka gerak motor semakin cepat dengan delay 100 milisecond berputar sampai terus-menerus. Nah, lalu kita langsung coba saja ke programnya. Ini kita compare dulu, aman. Kita build all. Aman juga, kita masuk ke programnya. Nah, kita run. Nah, jadi belum kita masukkan ininya. Kita masukkan dulu. Kita masukkan file yang tadi setelah kita build all. Kita oke. Nah, kita run. Nah, di sini ketika push buttonnya belum dipencet, si motor ini belum bergerak. Lalu setelah kita tekan, jadi di sini seharusnya ketika kita stop dulu, kita run lagi. Kan sebelum kita pencet push buttonnya, di sini motor belum menyala. Nah, harusnya ketika kita klik di sini si motor ini berjalan secara perlahan. Padahal di sininya berjalan. Nah, ketika bawahnya kita klik push button yang kedua, sininya lebih cepat. Mungkin nanti akan saya analisis di laporan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.